Halo biologis, hari ini kami berkunjung ke kawasan ekowisata Lembu Putih yang ada di Desa Taro. Ya, saya bersama Angga hari ini akan mengeksplorasi lebih jauh untuk mengenal lembu putih yang sudah sangat disucikan di wilayah Desa Taro ini ya. Kita akan melihat spesies dari lembu putih tersebut, ya, karakteristiknya bagaimana, kemudian kearifan lokalnya bagaimana, yang nanti kita kaitkan ke dalam dunia biologi. Oke guys, stay tune terus. Kita sekarang meluncur menuju ke lembu putihnya. Ciao. Oke guys, ini dia lembu putihnya. Ya, sekarang kita akan mulai membahasnya dari segi ilmiah. Oke, kita awali dari yang pertama. Nama ilmiahnya adalah Bossondaicus. Oke, yang berikutnya. Kenapa berwarna putih? Dari segi biologis ini disebut dengan kondisi albinisme, yaitu kondisi di mana makhluk hidup tidak memiliki pigmen melanin sehingga tubuhnya cenderung berwarna putih seperti ini. Nah, secara khusus kondisi albino dari lembu putih di sini yaitu albino oculocutaneus namanya. Ya, artinya albino mereka itu dari sisi kulitnya sampai ke matanya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa bisa terjadi proses albino ini? Ya, secara ilmiah proses albino terjadi karena adanya mutasi dari gen tirosinase atau disingkat dengan TYR. Ya, terjadi mutasi pada gen TYR khususnya pada kromosom nomor 29. Oke guys, di sini juga ternyata ada lembu yang berwarna seperti lembu-lembu yang kita lihat pada umumnya. Ya, ini contoh yang baik ya untuk mempelajari ilmu genetika. Jika andai kata lembu betina biasa ini kemudian kawin dengan lembu pejantan ini, menghasilkan keturunan yang ada berwarna putih albino seperti ini, ya bisa dipastikan mereka kedua ini merupakan lembu yang bertipe heterozygote carrier. Ya, oke, nanti saya buatkan bagan persilangannya biar lebih dipahami ya. Oke guys, ini dia bagan persilangan antara sapi atau lembu. Kita awali dari persilangan antara lembu dengan genotip homozygote dominan yang memiliki warna sama seperti sapi atau lembu pada umumnya. Kita kawin silangkan dengan sapi betina yang juga memiliki genotip homozygote dominan dengan warna yang sama seperti sapi-sapi pada umumnya. Nah, hasilnya adalah 100% anakan sapi atau lembu dengan genotip homozygote dominan dengan fenotip atau penampakan sama seperti induknya, yaitu mereka memiliki warna sama seperti lembu atau sapi pada umumnya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang kawinkan antara lembu atau sapi homozygote dominan? Ya, kita kawinkan dengan homozygote resesif atau yang kita kenal dengan istilah albino. Ya, maka hasil perkawinannya atau keturunannya adalah 100% sapi atau lembu dengan genotip heterozygote, di mana penampakan atau fenotipnya itu adalah mereka penampakannya sama seperti sapi atau lembu pada umumnya. Oke, lanjut. Kita silangkan lagi ya antara sapi atau lembu heterozygote sekarang dengan heterozygote. Ya, ini genotip yang sama, simbolnya A besar A kecil, A besar A kecil, heterozygote. Maka hasil keturunannya adalah seperti ini, 25% itu menghasilkan keturunan homozygote dominan kembali yang memiliki warna sama seperti sapi atau lembu pada umumnya. Kemudian 50% adalah heterozygote dengan warna
yang sama seperti sapi dan lembu pada umumnya. Dan yang terakhir 25% peluangnya adalah mereka menghasilkan keturunan homozigot resesif, yaitu albino yang berwarna putih seperti ini. Oke, next, masih banyak silangan-silangan sapi dan lembu di sini. Ya, sekarang kita akan silangkan yang heterozigot dengan yang homozigot resesif. Ya, heterozigot ini yang kita kenal sebagai sapi atau lembu carrier ya. Mereka sebagai lembu atau sapi yang membawa sifat albino. Ya, tetapi secara kasat mata, secara fenotip, secara penampakan mereka warnanya sama seperti sapi pada umumnya. Ya, kita silangkan sekarang dengan sapi atau lembu homozigot resesif dengan simbol AA seperti ini. Hasil keturunannya adalah 50% peluang anakannya itu adalah heterozigot, dan sisanya 50% lagi peluang anakan yang lahir adalah lembu dengan sifat homozigot resesif atau albino. Oke, next. Ya, bagaimana kalau kita silangkan antara homozigot resesif ya yang albino dengan yang albino juga ya, maka bisa dipastikan 100% anakan lembu yang lahir adalah homozigot resesif juga, yang fenotip atau penampakannya adalah berwarna putih dengan ciri khas albinisme seperti ini. Selain penangkaran, lembu putih juga merupakan sistem terpadu di sini ya. Jadi semua sisa makanan, sampah, kemudian bekas kotoran dijadikan pupuk kompos ya Pak ya? Ya, ini hasil dari kotoran sapinya, kotoran lembunya, dan dicampur dengan dedaunan yang ada di sekitar area niki. Ya. Terus dedaunan itu digiling, dicacah dengan mesin pencacah di pabrik dicacah, kemudian dicampur dengan kotoran, terus dikasih mulase atau fermentasinya ya dari mikroba supaya cepat hancurnya. Nah, inilah hasilnya. Ini lagi 2 minggu ini sudah jadi dan siap dikemas dan untuk dipasarkan Pak ya? Ya, siap dipasarkan ke masyarakat. Sekitaran sini. Iya. Ini belum jadi ya, 2 minggu lagi. Ini siap. Ini sudah siap dipasarkan ya, siap untuk diaplikasikan menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan pastinya nih Pak ya. Sangat ramah lingkungan. 100% organik dari kotoran lembu putih dari Desa Taro. Oke. Kencingnya juga dipakai ini Pak ya. Niki kencingnya dipakai biorin. Berarti ini dipakai pupuk organik cair Pak ya. Ya. Oke, ada pestisida juga Pak ya? Ada pestisida. Untuk hama. Oke. Ya, bahannya apa Pak? Hamanya. Bahannya apa Pak? Bahannya itu dari urin. Oh, sama dari urinnya. Dari empon-empon, dari gantung, dari majakani, serai. Itu yang dicampur. Ya, daun kelor dan banyak. Iya. Oke, next. Setelah kita membahas kompos tadi, sekarang kita akan membahas nilai-nilai luhur dari kearifan lokal ekowisata lembu putih yang ada di Desa Taro ini. Oke, yang pertama, lembu putih di sini merupakan lembu putih yang disucikan. Ya, oleh karena itu masyarakat pribadi dilarang memeliharanya, kemudian dilarang memanfaatkan untuk membajak, untuk menarik ke kereta, apalagi untuk disembelih. Ya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, ya kegiatan tersebut, kearifan lokal tersebut merupakan kegiatan pelestarian dari lembu putih yang ada di sini. Oke, next, nilai kearifan lokal yang terakhir adalah dengan adanya penangkaran lembu putih yang disucikan di sini, secara tidak langsung
kita ikut dalam proses isolasi genetik. Ya, itu apa artinya? Kita ikut dalam proses pemurnian genetik. Dengan penangkaran seperti ini, kita akan mampu menjamin isolasi genetik sehingga genotip dari masing-masing lembu itu akan tetap terjaga. Kalau lembu putihnya itu merupakan resesif homozigot, sedangkan lembu biasanya itu ya tetap bertahan menjadi lembu dengan genotip homozigot dominan, yang kita kenal dengan nama sapi Bali seperti biasanya. Oke, itu dia ya bentuk dari nilai-nilai kearifan lokal yang sangat bermanfaat dari proses penangkaran, pemeliharaan dari lembu putih yang ada di ekowisata lembu putih Taro ini. Oke bro, ada tambahan bro? Tidak ada. Tidak ada? Kenapa nggak ada? Terus saya sudah lapar. Lapar?